Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Taqrib atau Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, fi shaumi, di dalam puasa, apa salah satu asya'a, 3 hal. Jadi ada 3 hal yang disunnahkan di dalam berpuasa. Yang pertama, ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Yang pertama, ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur. Ini kesunahan di dalam puasa. Yang ketiga, wa tarkul hijri atau hajri minal kalam, meninggalkan ucapan atau perkataan yang kotor. Jadi gini ya, di dalam puasa itu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi juga ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, hal-hal yang disunnahkan di dalam Islam ini merupakan hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa ini merupakan bagian dari menyempurnakan nilai puasa kita. Jadi untuk menyempurnakan nilai puasa kita, dimana kalau kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya ini, dikhawatirkan nilai puasa kita itu berkurang. Bahkan untuk yang jenis terakhir tadi bisa jadi pahalanya malah rusak. Makanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, bahkan kita juga belajar menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa.
terkhusus untuk Ramadan, di antara hal yang khas dari Ramadan yang hukum, mereka kan yang hukumnya wajib, dan saya terangkan ada zakatul fitri itu di antaranya. Kalau khasnya Ramadan yang disunahkan di dalam bulan Ramadan itu antara lain adalah qiyamu Ramadan. Ini khasnya Ramadan, yaitu qiyamu Ramadan, atau seringkali disebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih ini sholat sunnah, sholat malam, sholat sunnah khasnya Ramadan, yang itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Sehingga karenanya dalam mazhab Syafi'i, sholat tarawih ini adalah jenis sholat sunnah di dalam bulan Ramadan yang baru sah dikerjakan setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya berarti belum dinamai sholat tarawih namanya. Karena pernah ada kejadian jamaah saya, saat itu beliau bersama pembantunya, ibu-ibu ya, mau sholat tarawih di masjid. Nah saat itu imamnya udah selesai sholat isya, bahkan ba'diyah isya, mau sholat tarawih. Debat beliau dengan pembantunya. Kata pembantunya, "Bu, kita sholat tarawih dulu aja, nanti isyanya." Kata ibunya, "Enggak lah, kita tarawih isya dulu baru tarawih," katanya. Terus ditanyakan ke saya, tapi setelah kejadian itu akhirnya saya jawab, ya dalam madhab Syafi'i baru sah disebut sholat tarawih kalau sudah selesai sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya berarti belum dianggap sebagai sholat tarawih. Itu satu dulu. Dalam madhab Syafi'i, sholat tarawih itu maksimal 20 rakaat, maksimal. Dalam madhab Syafi'i, sholat tarawih itu maksimal 20 rakaat. Terus kemudian kalau masih sholat lagi sebagai sholat tarawih, tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau masih nambah lagi dari 20 dengan niat sholat tarawih, itu tidak sah. Maka setelahnya niatnya witir, bukan lagi sholat tarawih. Kalau nanti malam kita habis sahur mau nambah lagi sholat, boleh, tidak apa-apa, sholat tahajud niatnya, jangan niat sholat tarawih. Karena dalam mazhab Syafi'i, sholat tarawih itu maksimal 20 rakaat, maksimal itu. Di sini Bekasi dan sekitarnya, termasuk masjid ini, ambil diskon 60%. 8 nggih. 8 dengan formasi 22, witirnya nomor 3, berarti total 11. Ini ambil diskon namanya. Diskon 60%. Ya masih tidak apa-apa lah daripada meninggalkan tidak sholat itu. Ya, diskusinya panjang. Kalau kata Ibnu Hajar Asqalani, udahlah enggak usah debat soal 20 atau 8, yang penting satu, kata beliau, jangan ngebut, gitu aja. Jangan ngebut. Itu satu. Nah, wis, itu salat tarawih. Ini berbeda dengan qiyamul lail biasa yang di luar bulan Ramadan. Jadi salat tarawih ini statusnya khusus berkaitan dengan Ramadan. Karenanya salat malam di luar bulan Ramadan tidak dinamai tarawih, tidak dinamai pula dengan qiyam Ramadan, tapi dia salat malam biasa. Karenanya status hukumnya kalau dalam mazhab Syafi'i berbeda. Karena ada sebagian orang yang menganggap sama salat tarawih dengan salat malam di luar Ramadan. Kalau dalam mazhab Syafi'i beda. Itu seperti itu. Jadi ini khusus untuk Ramadan saja. Nah, berkaitan dengan kesunahan nanti di bulan Ramadan juga, khasnya Ramadan adalah hunting malam qadar. Hunting malam qadar biasanya dengan aktivitas i'tikaf biasanya. Itu khasnya Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu adanya hanya di dalam bulan Ramadan dan tidak ada di luar bulan Ramadan. Ini khusus amaliyah yang disunahkan di dalam bulan Ramadan, yaitu berburu malam Qadar. Biasanya dengan aktivitas i'tikaf di masjid, terutama pada malam-malam ganjil terutama. Nah, yang enak itu kalau antara pemerintah dan Muhammadiyah beda. Itu setiap malamnya ganjil itu. Yang satu ganjil versi Muhammadiyah, yang satu ganjil versi pemerintah kadang. Sehingga saya kalau ngisi kajian i'tikaf itu, kalau ada perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu biasanya kalau i'tikaf rame terus itu. Kenapa? Karena ganjil terus itu. Biasanya gitu. Walaupun kalau kita sanggup
seperti yang Nabi kita Muhammad SAW lakukan, namun ini nggak wajib. Namun ini tidak wajib, saya ulang. Nabi 1 kali 24 jam, bahkan selama 10 hari terakhir menjelang wafat, bahkan 20 hari terakhir beliau sebelum wafat itu i'tikafnya, bahkan 20 hari terakhir sebelum bulan Ramadan itu i'tikaf. Jadi memang ada masa di mana kita mesti meluangkan waktu untuk bermujahadah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf itu diantaranya. Ya, kalau sebagian masih harus bekerja di siang harinya, karena ada sebagian yang masih belum bisa meninggalkan pekerjaannya, paling enggak gunakan kaidah fikih yang berbunyi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau enggak bisa mengerjakan seluruhnya, paling enggak sebagiannya lah. Jadi kalau enggak bisa 1 kali 24 jam, paling enggak ya ambil di waktu malamnya pas i'tikaf. Ada kajian-kajian i'tikaf pasti malam-malam itu biasanya. Dan ini bagian dari mujahadah kita untuk berburu malam qadar. Orang untuk mendapatkan gelar S1 saja itu harus korban waktu, biaya, tenaga, bahkan harus berpisah dengan keluarga. Masa kita untuk mendapatkan malam qadar tidak rela berkorbannya hanya cuma 10 hari itu, pisah dengan keluarga, waktu, tenaga, dan biaya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersemua bahwa di malam qadar itu adalah malam di mana Allah mengeksekusi takdir yang sudah Allah tetapkan di pada malam nisfu Sya'ban untuk ditetapkan di pada malam qadar itu. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kata Ibnu Abbas, amr di situ maknanya adalah takdir. Takdir yang Allah perintahkan para malaikat untuk mengeksekusinya pada malam qadar itu, dan itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan di pada malam nisfu Sya'ban. Karena ada hadis yang sahih riwayat Al-Jamaah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menatap seluruh makhluknya dan mengampuninya kecuali 2, musyrik dan musyahin, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Jadi usahakan malam itu jangan sampai berantem dan jangan berbuat syirik, karena ngerinya termasuk yang tidak diampuni oleh Allah. Dan pada malam itu dalam hadis yang sahih yang lain adalah waktu di mana laporan di pada bulan Sya'ban itu itu adalah bulan di mana ada laporan tahunan dilaporkan. Dan kata Ibnu Abbas, pada malam itu, ini kaitannya dengan malam qadar tadi, tafsir Al-Qadar tadi, itu malam di mana ada takdir-takdir yang Allah tata ulang dari hamba-hambanya, sehingga wa yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apapun yang Allah kehendaki dan berkuasa menetapkan. Jadi Allah itu berkuasa menghapus apapun yang Allah kehendaki dan menetapkan. Sehingga kemudian apa yang ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban itu dieksekusi pada malam qadar. Sehingga orang yang betul-betul serius dan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam qadar, insyaallah setelahnya itu akan mengalami perubahan, ledakan-ledakan perubahan takdir yang luar biasa, asalkan kita mau bersungguh-sungguh. Makanya kita harus bermujahadah, harus lebih bersungguh-sungguh. Nabi itu kalau udah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh. Jadi menyingsingkan lengan baju, cancut tali wondo, gampangannya lebih bersungguh-sungguh lagi lah, lebih bermujahadah. Sopir bis malam saja itu demi uang 100, 200 ribu, 300, 400 ribu itu rela nggak tidur semalaman demi dapat uang ratusan ribu itu. Ya masa kita untuk dapat malam qadar kok nggak mau melekan itu loh. Supir bis malam itu demi dapat uang ratusan ribu itu rela menyiapkan staminanya supaya dia kuat melek malam. Ya mosok kita tidak menyiapkan stamina kita untuk melek malam pada malam-malam itu guna mendapatkan keutamaan malam qadar itu. Makanya panjenengan, saya, kita semua pada malam-malam itu sepatutnya lah menyediakan waktu, menyiapkan tenaga, dan mohon pada Allah terutama agar dimaukan dan dimampukan untuk bermujahadah agar kita mendapatkan keutamaan malam qadar itu. Nah, itu kaitan dengan i'tikaf dalam hal ini. Itu diantara hal yang berkaitan dengan aktivitas yang disunahkan, yang itu menjadi khasnya Ramadan nanti itu. Yang itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan berkaitan dengan malam qadar yang biasanya aktivitas adalah i'tikaf. Kalau i'tikafnya bisa kapan saja termasuk di luar bulan Ramadan, tapi malam qadarnya tidak ada kecuali hanya di dalam bulan Ramadan. Itu seperti itu.
Baik, kita tadi membahas tentang sunnahnya puasa itu diantaranya adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Dalilnya adalah dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Bahkan menyegerakan waktu berbuka bertujuan untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li annal yahuda wan nasara yuakharun. Islam akan terus jaya, kata Nabi, ketika manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini hasan, dinilai hasan oleh para ulama. Nabi kita Muhammad SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib. Jadi paling enggak berbukanya dengan seteguk air, paling tidak itu. Jadi bahkan beliau lebih dari itu, biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan. Jadi beliau itu berbuka sebelum salat maghrib. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, beliau berbuka ala rotabatin, dengan beberapa kurma basah, kurma muda. Nabi seringkali kalau berbuka menggunakan beberapa kurma basah atau kurma muda. Biasanya rutop itu, Nabi itu kalau makan kurma itu 1, 3, 5. Kalau ajwa dengan tujuan anti sihir, anti racun itu 7. Kalau ajwatul Madinah, anti sihir, anti racun kalau itu. Nah, tapi kalau umumnya Nabi berbuka itu rutop biasanya itu 1, 3, 5, ganjil senengnya. Nanti bisa di googling ya, rahasia kenapa kok ganjil. Ternyata kalau kurma itu dimakan ganjil, manfaatnya untuk tubuh beda dengan kalau genap ternyata. Interaksinya dengan tubuh itu. Nanti silakan dibaca detailnya itu, kalau ya ada Google, nanya sama Mbak Google lah itu. Itu diantara rahasia sunnah. Kenapa Nabi makan kurmanya ganjil ya. 1, 3, 5 itu. 7 kalau untuk yang ajwa itu biasanya. Terus kemudian qabla ayyusalliya, sebelum beliau salat maghrib maksudnya ya. Fa illam takun, maka jika beliau tidak mendapati, fa illam takun rutobat, maka apabila tidak didapati kurma basah, fa'ala tamaratin, maka dengan kurma kering atau kurma yang sudah matang. Fa illam takun, maka beliau kalau tidak didapati pula kurma kering atau kurma matang, hasawatin min ma'in, maka beliau cukup hanya minum beberapa teguk air. Nah, minimal buka itu dengan apa? Air. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan hadisnya dinyatakan hadis hasan sahih dalam hal ini. Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan rutop, kurma basah kalau punya. Kalau enggak punya ya tamar, kurma kering atau kurma matang. Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Ini walaupun nanti ini terjadi perdebatan ya, apakah betul yang dimaksud adalah manis atau, karena gini, manisnya kurma sama manisnya gula itu beda. Nah, nanti yang ngerti pakar gizi lah itu. Silakan nanti dibahas saja itu. Ya, jadi ada yang mengatakan nggak harus yang manis-manis, yang penting tadi air, karena urutannya Nabi jaga Pak, kurma basah, kurma kering, air putih Nabi itu. Kalau air putih kan nggak harus manis berarti kan? Ya berarti bisa yang nggak manis gitu. Karena ada yang mengatakan kalau langsung manis gula biasa itu langsung yang diabetes katanya gitu katanya. Mohon maaf saya bukan ahlinya, nanti nanya sama ahlinya aja. Makanya saya kurang setuju dengan kata-kata berbukalah dengan yang manis gitu. Itu karena kalau di hadisnya sih, walaupun ada pendapat itu ya, karena di hadisnya itu urutannya rutop, kurma kering atau kurma matang, baru air, itu urutannya gitu. Itu kalau Anda mau ngeplek ala Nabi ya. Kalau Anda ganti dengan gorengan, ya nggak apa-apa silakan. Ini kan perkara muamalah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh.
hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada larangan makan gorengan ya tidak apa-apa. Kan sebagian teman-teman itu kalau nggak makan gorengan nggak afdol. Kalau nggak makan kolak nggak afdol itu. Ya monggo silakan. Saya punya teman seorang ustadz itu kalau buka puasa bareng sama saya itu mesti makan berat beliau. Kata beliau saya nggak bisa nggak makan berat ini kata beliau. Saya selalu beliau kalau buka puasa langsung makan berat. Jadi nggak bisa makan dikit-dikit itu nggak bisa beliau. Ya tidak apa-apa. Orang itu khasnya masing-masing. Lanjut. Maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis tadi ini walaupun ada perdebatan nanti. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Ya nanti silakanlah pakar kesehatan yang bicara karena ini masih ada diskusinya ini. Sedangkan berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan adapun jika berada di Mekah dianjurkan berbuka dengan zam-zam. Karena kalau kita minum air zam-zam itu mineralnya sampai 40 itu kalau dalam penelitian para pakar itu. Sehingga kalau kita infus saja cuma 17 katanya kalau nggak salah ya. Itu aja udah sama dengan makan apalagi air zam-zam. Ini ada dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang anjuran makan yang manis-manis tadi itu. Walaupun ini pendapat ya, bukan hadis. Kalau di hadis tadi urutannya kurma basah, kurma kering, terus air. Kalau jenengan ya gorengan, ongol-ongol, kolak, bakso. Dalam Hasyiah Al-Bajuri disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib. Karena diharamkan melakukan puasa wisol, nyambung puasa terus tidak boleh, yaitu berpuasa terus menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Bahkan ada ulama yang mengatakan berbuka puasa itu bukan sunnah tapi wajib. Membatalkan puasa pas maghrib itu adalah wajib. Sebenarnya ukuran buka puasa itu sebenarnya ya itu bukan adzan maghrib sebenarnya. Ukurannya adalah tenggelamnya matahari sebenarnya. Cuman karena kita tidak bisa melihat kapan matahari tenggelam karena posisi kita yang memang jauh dari pegunungan dan juga jauh dari laut misalnya, maka ya kita hanya bisa mengandalkan informasi dari badan astronomi yang mengabarkan kapan waktunya maghrib. Nah itu yang kita pakai ya acuannya itu. Asal adzannya tepat waktu ya, biasanya radio atau TV biasanya yang tepat waktu biasanya. Kalau masjid kan tergantung. Jadi kalau yang tepat waktu adzannya tapi ya, itu semua waktu sholat kecuali subuh, semua waktu sholat itu sudah masuk waktu 2 menit sebenarnya. Misalnya hari ini maghrib itu jam 16 misalnya dia. 6 berapa? Maaf 18 16 maaf. Maka waktu maghrib yang asli itu adalah 16.14 aslinya itu. Itu sudah ditambah 2 menit. Dalam rangka apa itu? Ihtiyaton, kehati-hatian. Itu namanya waktu ihtiyat. Ulama beda pendapat waktu ihtiyat tapi rata-rata 2 menit rata-rata. Itu kesepakatan pakar falak internasional ya. Itu yang saya tahu itu 2 menit waktu ihtiyat. Ada yang 5 menit ada, cuman yang saya tahu 2 menit waktu ihtiyatnya itu. Kecuali subuh. Kalau subuh yang 425 itu aslinya waktu subuh itu masih kurang 2 menit itu. Jadi kalau yang itu 425 itu waktu subuh aslinya masih kurang 2 menit. Makanya jenengan kalau buru-buru itu jangan adzan tet subuh langsung sholat subuh, jangan. Karena itu sebenarnya masih belum masuk. Kalau adzannya tepat waktu lah ya, itu belum waktu subuh, itu masih kurang 2 menit aslinya itu. Makanya begitu selesai adzan baru kita qobliyah subuh. Nah, jadi kalau subuh hati-hati karena subuh ini ijtihadinya luar biasa kalau dalam konteks kekitaan. Kalau aslinya kan kita ngelihat fajar shadiq itu kalau aslinya. Kalau di kita kan tidak mungkin lihat fajar shadiq. Karena kita tidak tinggal di lautan yang lepas di arah timur atau kita tidak tinggal di lereng gunung yang bisa melihat langsung ke arah timur. Nah, kita tinggalkan di daerah perkotaan yang notabene tidak bisa melihat langsung itu. Maka kita mengandalkan ini dan ini waktu ihtiyatonnya adalah 2 menit sebelum waktu subuh yang asli sebenarnya. Khusus subuh aja. Yang lain itu sudah masuk waktu 2 menit. Jadi kalau tepat waktu adanya dur sudah masuk waktu maghrib, kita langsung minum tidak ada masalah. Karena itu sudah masuk waktu aslinya. Sudah masuk waktu 2 menit bahkan itu. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya
mengenai mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah. Nanti ada dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 252 mengenai anjuran makan sahur itu disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokah." Bersahurlah kalian, maka sungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi saya mau terangkan dulu, ada sebagian orang, saya punya kawan teman dekat satu pesantren dengan saya dulu. Beliau itu kalau puasa nggak pernah sahur dalam pengertian makan. Nggak bisa dia makan sahur, itu nggak bisa dia. Tapi dia minum, nah itu nggak apa-apa. Paling nggak minum, sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi jangan nggak sahur. Sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Terus kemudian kata Muhammad Al-Khatib rahimahullah, waktu makan sahur dimulai dari tengah malam. Dinamakan sahur dari waktu tengah malam. Kalau kita jam 00 lah. Waktu makan nanti dalam kitab Al-Iqna bisa dilihat keterangan tentang masalah ini. Waktu sebelum itu tidak disebut makan sahur. Misalnya habis taraweh jenengan makan, itu belum dinamai sahur namanya. Itu makan malam yang kemalaman itu namanya. Nah, terus kemudian baru dinamai sahur kalau udah lewat tengah malam. Itu baru namanya apa? Sahur. Saya pribadi itu termasuk yang sering kalau Ramadan itu sebelum, kalau habis tarawih terutama itu makan deh kalau habis tarawih itu. Ya kadang lumayan juga lah kalau kadang bangunnya kesiangan itu. Kalau pas Ramadan kadang kesiangan itu, alhamdulillah sih nggak pernah kesiangan lepas subuh sih. Mepet subuh itu kadang ya cukup minum saja karena perut masih kenyang. Masih kenyang, barokahnya makan yang setelah tarawih itu kadang itu. Walaupun ada yang mengatakan makan malam nggak bagus, itu terserah lah, itu tergantung mazhab jenengan. Kalau saya pribadi terus terang sering habis tarawih itu makan, saya sering itu. Habis tarawih itu makan berat, saya itu makan berat habis tarawih itu. Sehingga kadang kalau misalnya bangunnya mepet subuh gitu ya cukup minum aja. Itu alhamdulillah sudah masih kenyang sih itu. Makan apa? Makan yang habis tarawih itu. Jenengan terserah lah, nggak harus sama dengan saya. Kata Muhammad Al-Khatib, tadi sudah, mohon maaf. Namun waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan. Jadi semakin diakhirkan itu semakin lebih baik. Jadi sepertiga akhir lah. Sepertiga akhir, bahkan kalau bisa 10 menit sebelum subuh itu sudah selesai sahurnya. Itu seperti itu. Artinya masih dibolehkan makan selama belum yakin tibanya fajar subuh. Selama masih belum subuh itu masih boleh. Kalau ada istilah waktu imsak, kalau di Jawa Timur itu radio-radio itu teriak itu, imsak, qad ana waktu imsak, iyakum wal akla wa syurba wa ghairu dzalik. Para jamaah sekalian, ini sudah tiba waktunya imsak, dilarang makan, minum, bla bla bla. Sebenarnya waktu imsak itu waktu yang masih boleh. Makan, minum, sahur itu masih boleh. Cuman itu semacam peringatan. Peringatan ini mau subuh. Lek iso wis mari kabeh ngono. Ya kalau dulu memang Nabi betul-betul terakhir bukanya itu sahurnya itu kira-kira subuh kurang 50 ayat. Kata para ulama 50 ayat itu enggak panjang enggak pendek ayatnya. Jadi kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum subuh. Tapi kan Nabi makannya kurma atau roti kering yang notabene cepat makannya. Loh jenengan kalau makannya rawon, tengkleng, tongseng, pecel, nasi uduk, kalau ngambil waktu mepet itu nggak cukup 10 menit itu, nggak cukup itu. Makanya kalau Nabi kurma 1, 2, 3 atau 1 kadang Nabi cuman malan itu cukup. Nah, kalau jenengan kalau tongseng, rawon, rames, uduk nggak cukup itu. Apalagi terus kalau pakai semur jengkol itu nggak sempet gosok giginya, malah repot itu nanti siang harinya. Jadi kalau bisa sebelum subuh 10 menit pas waktu imsak itu kalau bisa sudah beres semua sih memang kalau bisa. Itu seperti itu.
Allahu Akbar. Tujuan mengakhirkan makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Jadi gini ya, ada orang yang mengatakan semakin lapar puasanya semakin besar pahalanya. Itu nggak benar itu. Kalau itu benar, kenapa kok Nabi memerintahkan kita untuk mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Berarti ukuran paling baiknya puasa bukannya paling lapar, bukan. Tapi siapa yang paling ikhlas dalam puasanya, siapa yang paling mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW di dalam berpuasa itu. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan dalam sebuah hadis berikut. Hadisnya dari Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharu sahura. Jadi umatku akan selalu di dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya dinyatakan ada yang mendhaifkan riwayat ini. Namun yang saya tahu ini termasuk yang cukup maknanya sahih karena ada hadis yang sebelumnya. Jadi kalaupun ini didhaifkan sanadnya, tapi riwayat sebelumnya sudah cukup untuk menganggap hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Ini mau saya terangkan sedikit belajar ilmu hadis ya. Kalau kita baca hadis, terus hadisnya dinyatakan dhaif misalnya, itu jangan langsung dibuang. Yang pertama, catat baik-baik ini, jumhur ulama, mayoritas ulama itu tetap menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan masalah halal dan haram. Satu dulu. Yang kedua, hadis yang dhaif itu kadang dhaif memang tapi maknanya sahih. Seperti ini tadi, kan andekan pun riwayat ini didhaifkan, maka cukup yang pertama tadi yang sahih Bukhari Muslim tadi itu. Maka walaupun hadisnya dhaif, maknanya sahih namanya itu. Itu dua. Yang ketiga, bisa jadi hadisnya dhaif tapi jalur periwayatannya banyak sehingga hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Contoh misalnya ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakekai dirinya sendiri. Kalau yang cerita Anas bin Malik radhiyallahu an berarti Nabi udah umur 50 tahun lebih. Pernah mengakekai dirinya sendiri. Hadis ini kata seorang ustadz, saya baca dalam websitenya itu, hadisnya dhaif. Tapi ada seorang ulama dalam fatwanya mengatakan hadis ini memang dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak sehingga dia menjadi hasan li ghairihi. Nah, jadi itu contoh ya. Nah, atau tadi kalaupun misalnya dia dhaif, jumhur ulama masih menggunakannya selagi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selagi bukan masalah halal dan haram itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalil lain yang mendukung hadis di atas, ya, apalagi banyak dukungan hadis, adalah praktik Nabi kita Muhammad SAW dalam makan sahur sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. An Anasin, dari Anas, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna nabiyallah, sungguhnya Nabi Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Sabitin, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an, tasahharu keduanya bersahur. Falamma faragha, maka ketika keduanya sudah selesai, min sahurihima, dari sahur keduanya, qama Nabiullah, berdirilah siapa Nabi Allah itu Nabi Muhammad SAW, ila salati, untuk salat. Fasolah, maka beliau pun akhirnya salat subuh. Ya, qobliyah subuh dan subuh tentunya ini. Qulna, kami berkata li Anas, kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak waktu antara selesai sahurnya Nabi dan waktu salat itu? Qala, Anas berkata, qadra ma yaqra'u rajulu 50 ayatan. Ya, kira-kira sekedar orang membaca 50 ayat. Dalam penjelasan para syurah hadis, ayatnya enggak pendek, enggak panjang. Kalau orang murattal bacanya lancar, kira-kira 10 menit lah. Ya waktu imsak itu kira-kira. Itu sudah berakhir Nabi sahurnya itu. Jadi kalau bisa memang 10 menit sebelum subuh sudah selesai semuanya kalau bisa. Itu kalau lancar bacanya 10 menit. Kalau yang megap-megap ya bisa 3 jam gitu.
Terus kemudian Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Karena ada orang yang memahami Nabi baru sahur di 10 menit sebelum subuh. Itu penjelasan yang tidak dipahami oleh para ulama ahli pensyarah hadis. Para pensyarah hadis kebanyakan mensyarah 10 menit sebelum subuh itu adalah waktu terakhir sahurnya Nabi. Setelah itu Nabi sudah selesai, nunggu waktu sholat sudah. Makanya kalau bisa 10 menit sebelum subuh sudah selesai semua kalau bisa. Walaupun masih boleh, kalau kita misalnya belum selesai boleh. Terus kemudian Ibnu Abi Jamrah mengatakan hadis ini merupakan menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan. Kata penulis Fathul Qarib yang mensyarah hadis takrib, yang mensyarah kitab takrib, makan sahur bisa sedikit maupun banyak. Jadi sedikit tadi seteguk air, kalau banyak terserah jenengan sak piro kuwate. Yang penting ke dalam Islam itu yang sahur itu yang penting kulu washrabu wala tusrifu, makan minum halal thayyib dan jangan berlebihan. Mengenai meninggalkan kata-kata yang kotor, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Takutnya keburu isya, banyak pertanyaan mungkin. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak. Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, hadisnya riwayat al-jamaah. Kata para ulama, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menatap seluruh hambanya dan mengampuni mereka kecuali dua. Orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem, musyrik wa musyahin. Dua itu. Karenanya kemudian pada malam itu bukan malam biasa. Itu malam di mana Allah menatap hambanya dengan tatapan khusus, yaitu dengan ampunannya. Sehingga saya pribadi termasuk orang yang tidak setuju dengan sebagian orang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu malam biasa aja, nggak usah kita hidupkan. Itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin dia mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam biasa, sementara dalam hadis yang sahih Nabi menyebut itu sebagai malam yang Allah menatap hambanya pada malam itu dengan ampunannya. Makanya sepatutnya malam itu kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Terserah mau ngaji kayak gini boleh, mau baca Al-Quran boleh, mau dzikir yang lain boleh, mau baca surah Yasin silahkan, atau apa terserah, itu bebas saja. Karena kita malam itu nggak ada aturan khusus yang sahih yang saya tahu ya, jadi bebas. Nah, terserah mau masing-masing di rumah boleh, mau di masjid, di musola silahkan. Ada dalilnya, ada dasarnya Ustaz, ada. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya Sahih Muslim. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam di malam nisfu Sya'ban, aku kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Sahih Muslim. Karena biasanya Nabi itu kalau habis salat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, tidak ada kepentingan keluarga, beliau tidur. Tapi malam itu selesai salat Isya, beliau tidak kunjung pulang. Siti Aisyah mengatakan, aku malam nisfu Sya'ban itu kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cari ternyata Nabi sedang ziarah Baqi, sedang ziarah ke makam Baqi. Itu amalannya enggak biasa itu. Berarti malam itu Nabi beramal dengan amalan yang enggak biasanya. Berarti beliau menghidupkan malam itu. Di Baqi kata Siti Aisyah, lama Nabi itu ziarah. Lama beliau ziarah. Tidak tahu apa yang dibaca oleh Nabi sampai akhirnya Nabi pulang. Begitu Nabi pulang, Siti Aisyah buru-buru pulang. Di antara mukjizat Nabi bisa tahu apa yang di belakang beliau tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti oleh istrinya. Maka sampai di rumah Nabi bertanya, "Sallallahu dari mana kamu tadi?"
dari mengikuti Anda ya Rasulullah. Saya khawatir panjenengan pergi ke istri yang lain katanya. Kata Nabi, padahal Nabi nggak mungkin khianat. Kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Hah, saya ada setannya ya Rasulullah? Semua orang ada setannya, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya Allah merahmatiku, sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Makanya Nabi, kalau ditanya apakah Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban, jawabannya iya. Hadisnya Sahih Muslim, karena itu amalan yang nggak biasa itu. Satu dulu, apakah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengerjakannya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Jawabannya iya. Hanya bedanya gini, kalau di Hijaz itu Mekah Madinah, rata-rata para sahabat hingga tabi'in dan tabi'ut tabi'in menghidupkan malam itu di rumahnya masing-masing. Kecuali di Syam. Di Syam sejak generasi, terutama generasi tabi'ut tabi'in, itu mulai ada aktivitas menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid, di musola-musola, sebagai syiar untuk memberitahukan kepada orang di luar Islam, karena mereka dekat dengan kekuasaan Romawi, bahwa di dalam Islam ada amalan begini ini, untuk syiar Islam tujuannya. Itu diantaranya. Makanya kata para ulama, nanti Bapak bisa baca penjelasan saya ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ada penjelasan dari Ibnu Abbas. Takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu, kata Ibnu Abbas, itu ditetapkannya di malam Qadar. Sehingga ada para ulama yang mengatakan ada orang yang di tahun ini tidak ada takdirnya, nggak punya rumah, tapi bisa punya rumah dengan izin Allah. Ada orang yang di tahun ini takdirnya nggak ada jodoh, tapi gara-gara berhasil negosiasi di malam Qadar, di malam nisfu Sya'ban itu, dia dapat jodoh tahun ini. Dan sebaliknya, tidak jarang orang yang meremehkan malam nisfu Sya'ban itu, kata para ulama, yang harusnya umurnya belum mati tahun ini, dia jadi mati tahun ini, itu bisa saja. Jadi Allah kuasa menata ulang yang di Lauhul Mahfuz itu di pada malam nisfu Sya'ban itu, untuk dieksekusi di pada malam Qadar itu. Kalau ditanya mana dalilnya, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang Allah kehendaki di Lauhul Mahfuz itu, termasuk menetapkannya. Karena Allah itu nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita. Makanya jangan meremehkan malam nisfu Sya'ban. Para ulama nggak berani itu meremehkan nisfu Sya'ban itu. Kalau hari ini ada orang yang menganggap itu malam biasa, itu salah besar. Padahal hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Bersyukurlah pada Allah, sependek yang saya baca ya, tidak sampai kepada kita hadis yang sahih tentang amalan khususnya. Jadi bebas Pak, malam itu jenang mau ngapain mau terserah. Saya mau sedekah aja deh, silahkan. Saya mau silaturahim, silahkan. Saya mau taklim aja, silahkan. Saya mau baca Al-Quran, silahkan. Saya senangnya baca Yasin nih, monggo silahkan. Yang penting malam itu jangan lewatkan begitu saja. Kalau kata Imam Syafi'i, di antara malam yang mustajabah adalah doa di malam nisfu Sya'ban, kata Imam Syafi'i. Nah, di antara malam yang mustajabah adalah berdoa di malam nisfu Sya'ban. Ngaten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita ini gini, malam Qadar kita tidak tahu kapan pasnya, karena itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban kita tahu waktunya, secara hisab maupun secara ru'yah, insyaallah nanti ada pemberitahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Pak nggih? Oke, baik. Monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Oh jelas semua nggih? Oh monggo Pak Haji, monggo Pak Haji. Masalah meninggalkan puasa. Nggih Pak Haji. Orang yang meninggalkan puasa bagaimana? Dia kena hukuman bayar fidyah juga, kalau tidak itu satu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Ada beberapa hal ketika seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan, dia tidak hanya terkena wajib qadha, tapi dia juga dikenai kewajiban untuk membayar kafarat. Ini di dalam mazhab Syafi'i Pak ya, dalam mazhab Syafi'i di antaranya adalah wanita yang hamil dan atau wanita yang menyusui
karena khawatir anaknya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i wajib qadha dan wajib bayar kafarat, denda. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kalau karena ini ngaji fikih ya, oke, nanti ada pendapat yang mengatakan cukup qadha saja, oke, tidak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup kafarat saja, oke, tidak ada masalah. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu ciri khasnya berhati-hati wajib. Sepatutnya lah tetap mengganti dengan berpuasa di hari yang lain dan sekaligus membayar kafarat denda. Itu satu. Yang kedua, orang yang punya hutang puasa sampai kelewat tahun. Misalnya kemarin jenengan punya hutang puasa Ramadan. Sampai masuk Ramadan ini belum kemput itu hutangnya. Sehingga diqadha di tahun depannya setelah bulan Ramadan. Maka di per satu hari itu di samping wajib qadha, wajib bayar kafarat dendanya. Itu wajib diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dengan catatan tadi ya, kalau khawatir pada anak, kalau untuk yang hamil atau menyusui. Kalau khawatir pada untuk dirinya sendiri, khawatir dirinya lemes, khawatir dirinya sakit, maka cukup hanya qadha, tidak wajib kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Cing ya. Oke. Monggo yang lain silakan. Walaupun nanti itu ada diskusi fikihnya ya, ada diskusi fikihnya karena kita ngaji fikih ya, saya lebar-lebarkan dikit lah biar kita enggak cumut. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua ya. Atau tidak jelas semua. Kalau enggak ada saya selesaikan dikit berkaitan dengan ucapan yang yang kotor tadi. Ini orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah, menggunjing orang lain dan meninggalkan dusta. Begitu juga meninggalkan perbuatan haram lainnya seperti namimah, adu domba. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan. Falaysa lillahi hajatun fi ayyadda'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan berbuat yang kotor, maka Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan pahala terkait dengan tindakan atau perbuatan dia berpuasa dengan cara meninggalkan makan dan minumnya. Jadi hadis ini riwayat Al-Bukhari. Dengan kata lain, kalau orang tidak bisa menjaga perkataan dan perbuatannya selama bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga saja. Maka jangan sampai kita ini berbuat yang demikian. Karenanya kalau di bulan Ramadan harus berhati-hati jaga lisan, karena itu bisa merusak nilai puasa kita. Secara umum dosanya lisan itu adalah kadzib, bohong, ghibah, bicarakan kejelekan orang lain, namimah, adu domba, nanti diantaranya itu. Sumpah palsu termasuk di dalamnya, sumpah palsu termasuk. Kalau perbuatan misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, terus melihat dengan syahwat, itu juga bagian dari yang bisa merusak pahala puasa kita. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.